Tahukah kalian bahwa di dalam cerita manga Dandadan, karakter yang paling kuatnya, alias karakter yang memiliki kekuatan paling mematikan, bukanlah berasal dari kelompok para alien ataupun kelompok dari para yokai. Serta bukan pula Seiko Ayase, Momo, Kinta Sakata, dan juga bukan Okarun itu sendiri. Tapi, karakter yang paling kuat di dalam cerita manga ini adalah guru dari Okarun dan juga teman-temannya di sekolah, yaitu seorang pria tinggi berambut warna pink dengan setelan jas berwarna putih ini. Dia adalah Senkon Jerman, atau di dalam bahasa Jepangnya, dia melakukan penyamaran dengan nama Sanjome. Itulah nama panggilan dari Kon Jerman ketika dirinya berada di sekolah. Serta itu jugalah nama yang selalu disebut oleh Okarun ketika mereka berdua nantinya bertemu. Nah, berdasarkan hal itu, maka di dalam video kali ini, kita pun akan membahas sama-sama mengenai kekuatan seperti apa sajakah yang sekarang dimiliki oleh Sanjome. Serta kenapa dirinya malah bisa dianggap sebagai karakter yang paling kuat di dalam cerita manga Dandadan. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah daftar kekuatan dari Sanjome yang sekarang ada di dalam manganya. Kita mulai dari kekuatan pertamanya, yaitu kekuatan indera keenam atau bisa juga disebut dengan kekuatan metavision. Di mana dengan kekuatan metavisionnya ini, Sanjome pun jadi bisa melihat sedikit menuju ke masa depan. Atau dengan kata lain, Sanjome bisa memprediksi gerakan dari para lawannya tepat sebelum lawan dari Sanjome memutuskan untuk bisa bergerak. Hal itu pun sudah ditunjukkan secara langsung di dalam pertarungannya melawan yokai kartu. Mengingat, walaupun mata dari Sanjome sudah dicuri dan juga Sanjome sudah berhasil dibuat menjadi buta, tapi faktanya, dengan kekuatan metavisionnya itu, dia pun masih bisa menghindar dan juga dia pun bisa bergerak dengan sangat lincah sekali. Sampai pada akhirnya, tidak ada satupun serangan dari yokai kartu yang dapat mengenai tubuhnya. Kemudian, kekuatan yang keduanya adalah kekuatan aura detection mirip seperti Momo. Di mana dengan kekuatannya ini, Sanjome pun jadi bisa merasakan hawa kehadiran dari orang lain, walaupun orang lain itu sedang berada di lokasi yang sangat jauh. Lalu, kekuatan dari Sanjome yang ketiganya adalah kemampuan berpedang atau disebut dengan swordsmanship. Inilah kekuatan utama dari Sanjome. Mengingat di dalam manga ini, Sanjome adalah satu-satunya manusia yang sekarang memutuskan untuk bisa bertarung melawan para yokai dengan menggunakan senjata katananya yang sebelumnya sudah diciptakan khusus bagi dirinya. Tidak hanya itu, bahkan di dalam setiap pertempuran, teknik berpedang dari Sanjome pun sebenarnya sudah diperlihatkan berkali-kali kepada kita. Di mana di dalam pertarungannya, Sanjome dapat menggunakan teknik Iai Slash atau disebut dengan Iaido. Yaitu teknik untuk bisa menebas para lawannya dengan satu gerakan cepat dan juga sangat mematikan. Sayangnya, sampai dengan video ini selesai dibuat, kita pun masih belum tahu dari manakah katana milik Sanjome saat ini berasal. Apakah itu adalah katana yang dibuat dengan menggunakan teknologi para alien? Atau itu adalah katana yang merupakan sebuah artefak kuno mirip seperti senjata dari nenek Seiko? Tapi yang pasti, katana milik Sanjome ini memiliki sebuah kekuatan spesial yang sama sekali tidak dimiliki oleh para karakter lainnya di dalam manga ini. Di mana di dalam praktiknya, katana milik Sanjome bisa menggunakan kekuatan dari para yokai lain ketika Sanjome saat itu sedang bertarung dengan cara seperti ini. Yaitu, Sanjome diperlihatkan selalu membawa banyak sekali botol eksperimen kecil tepat di balik jubahnya itu. Nah, di dalam botol kecil tersebut berisi kekuatan dari para yokai lain yang sebelumnya sudah berhasil dikalahkan oleh Sanjome dan juga kekuatannya sudah berhasil dicuri oleh Sanjome. Bahkan jika kita hitung sama-sama, terdapat kurang lebih sebanyak total 22 botol eksperimen yang disebut dengan vial. Yang artinya, Sanjome sekarang bisa menggunakan lebih dari 20 kekuatan para yokai ketika dirinya sudah memasukkan cairan darah dari yokai itu tepat menuju ke dalam pedangnya. Berikut ini adalah beberapa kekuatan yokai milik Sanjome yang sekarang sudah diperlihatkan kepada kita secara langsung. Kekuatan yokai pertamanya adalah kekuatan dari yokai Jumping Baba. Di mana dengan kekuatan yokai Jumping Baba ini, Sanjome pun kini jadi bisa melompat dengan sangat tinggi sekali. Dan juga, dia pun bisa bergerak dengan bebas di dalam medan pertempuran tanpa bisa dihentikan oleh para lawannya. Lalu, kekuatan yang keduanya adalah kekuatan dari yokai Kuro Kamikiri. Di mana dengan kekuatan yokai Kuro, Sanjome pun jadi bisa menggunakan teknik tebasan petir mirip seperti guntur. Hingga hanya dengan satu kali tebasan saja, dia pun jadi bisa mengalahkan dan juga merobek kartu dari yokai Fairy Tail Card tepat di dalam pertarungannya itu.
Sedangkan kekuatan yang ketiganya adalah kekuatan dari yokai Suitora atau kekuatan dari yokai harimau air. Di mana dengan kekuatan yokai Suitora, Sanjome pun jadi bisa menciptakan energi gravitasi yang sangatlah luar biasa besar tepat ketika dirinya melompat dan juga ketika dirinya sudah bisa mendarat. Hingga di dalam mangganya, semua permukaan tanah tepat di sekitar tubuh dari Sanjome tiba-tiba saja bisa dibuat menjadi hancur mirip seperti pada gambar itu. Nah, menariknya, setelah pertarungan melawan yokai Fairy Tail Card sudah selesai, dan juga setelah Sanjome sudah berhasil menjebak yokai itu, Utu dapat menyatakan bahwa dirinya sekarang sudah kalah. Maka secara otomatis, daftar kekuatan yokai yang sekarang bisa dimiliki oleh Sanjome akhirnya sekarang berhasil bertambah juga. Di mana pada salah satu chapternya, kita pun diperlihatkan bahwa pada akhirnya Sanjome pun jadi bisa menggunakan kekuatan dari yokai Fairy Tail Card itu. Namun, dengan kapasitas yang jauh lebih maksimal dari pemilik aslinya. Sederhananya, yokai dari Fairy Tail Card ini sebenarnya hanya bisa menyegel 4 kekuatan dari para targetnya. Pertama, adalah kekuatan pikiran untuk bisa membuat para lawannya menjadi bisa dikendalikan. Kedua, adalah kartu telinga yang fungsinya adalah untuk bisa membuat para lawannya menjadi tidak bisa mendengar. Ketiga, adalah kartu bergambar mulut yang fungsinya untuk bisa membuat para lawannya otomatis menjadi sama sekali tidak bisa bicara. Dan yang keempat adalah kartu penglihatan atau kartu mata. Di mana dengan kekuatan kartu yang keempatnya ini, dia pun bisa mencuri mata dari para lawannya sehingga mereka pun jadi sama sekali tidak bisa melihat. Nah, setelah kekuatan dari yokai itu sudah bisa dicuri oleh Sanjome, maka kekuatan yang bisa digunakan oleh dirinya sekarang malah bertambah 2 lagi, yaitu kartu dengan gambar kaki dan juga kartu dengan gambar tangan. Yang artinya, Sanjome sekarang juga sudah bisa mencuri tangan dan juga kaki dari para lawannya ketika dirinya sedang bertarung. Oh iya, untuk bisa mengambil kekuatan dari para lawannya atau untuk bisa mencuri kekuatan dari para yokai, maka terdapat sebuah ritual khusus yang harus dilakukan oleh Sanjome. Pertama, Sanjome harus bisa memancing para lawannya untuk bisa mengaku kalah entah bagaimanapun caranya. Bisa saja dengan menggunakan pertanyaan sederhana, bisa juga dengan menggunakan kuis tebak-tebakan. Intinya, Sanjome harus bisa menjebak targetnya itu untuk bisa berkata seperti ini, yaitu, aku menyerah, atau di dalam bahasa Inggrisnya, I yield. Barulah, setelah lawan dari Sanjome bisa mengucapkan kalimat itu, maka Sanjome pun akan menusukkan pisau kecil ini tepat menuju kepada tubuh dari para targetnya. Lalu di saat yang bersamaan, ritual untuk bisa mencuri kekuatan dari para yokai otomatis langsung menjadi selesai. Serta kekuatan dari yokai itu kini langsung berpindah menjadi kekuatan milik dari Sanjome itu sendiri. Sebagai gantinya, yokai yang kekuatannya sudah diambil oleh Sanjome, maka di momen yang sama itulah mereka pun akan jadi langsung mati secara permanen. Karena kenyataannya kekuatan dari yokai itu sudah tidak ada sama sekali di dalam tubuhnya. Nah, berdasarkan semua kekuatan dari Sanjome di atas, maka wajar saja jika untuk saat ini dia pun sekarang malah dianggap sebagai karakter paling kuat sekaligus karakter paling misterius tepat di dalam cerita manga ini. Mengingat sampai dengan sekarang, kita pun masih belum dijelaskan lebih detail lagi apakah dia adalah teman dari Okarun atau dia adalah musuh dari tim Okarun. Tapi sepertinya dia lebih cocok dianggap sebagai musuh. Karena faktanya semua kejadian buruk yang ada di dalam cerita manga Dandadan semuanya adalah rencana jahat dari Sanjome yang sebenarnya sudah dibuat oleh Sanjome tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan, hantu dari nenek turbo saja seketika langsung dibuat menjadi sangat kesal dan juga seketika langsung menjadi sangat emosi ketika dirinya mendengar nama dari Sanjome. Hingga di dalam salah satu panel mangganya, dia pun sampai menyebut nama dari Sanjome dengan panggilan Hyper Gigi atau kakek maniak alias kakek yang sangat gila. Nah, itulah sedikit pembahasan cerita yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua tepat di dalam kesempatan ini. Tentu saja, masih banyak sekali pembahasan lain dari manga Dandadan. Oleh karena itu, nantikan terus ya update video yang berikutnya tepat pada hari Minggu besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.